Menjadi hamba tentu, ya namanya hamba kan kita tentu sudah tahu bersama bagaimana posisi hamba di hadapan tuannya. Nah, tentu kita apapun yang diperintahkan sami'na wa ata'na. Tapi sekarang apapun yang diperintahkan sami'na wa pikir-pikirna. Kalau perlu didebat dulu itu. Mana dalilnya? Serta ada dalilnya, itu kan pemahaman Anda. Saya kan tidak sepaham dengan Anda. Nah, ini Al-Quran ini hanya sebagai kitab kajian, bukan kitab amalan. Nah, ini yang memang agak riskan bagi kita sekarang ini. Menjauhkan pendidikan dari Al-Quran itu adalah sebuah kezaliman. Kezaliman terbesar itu menjauhkan pendidikan dari Al-Quran, Pak. Yang seharusnya kita dekatkan pendidikan itu dengan Al-Quran. Bagaimana caranya? Ya hati-hati peserta didik itu dibawa kepada naungan Al-Quran, Pak. Ini kan enggak. Ketika ada dosen yang dia takuti dosennya, Pak. Ketika ada siswa yang ditakuti siswa gurunya, Pak. Ketika guru itu ceramah bicara yang hebat di hadapan siswa itu gurunya bukan Allah, Pak. Hebat sekali dosen ini. Teori-teorinya melangit, Pak. Bukan pemilik teori itu. Nah, ini artinya dunia sudah merasuki batin kita, Pak. Tarikan-tarikan cahaya dunia itu sangat kuat di dalam batin kita. Karena kita hanya berpegang pada RPP. Seolah-olah pendidikan itu urusan RPP, Pak. Urusan kurikulum. Bukan, itu urusan Allah, Pak. Karena itu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Karena ilmu yang kita miliki dalam pandangan saya itu bukan kewajiban kita menyampaikan pada orang lain, tapi ada hak orang lain pada ilmu itu sehingga kita harus menyampaikan ilmu itu pada orang lain. Sama dengan harta lah. Kalau kita punya harta, bukan kita punya kewajiban, tapi ada hak orang lain pada harta kita itu sehingga kita harus menunaikan harta kita itu dengan cara bersedekah. Nah, kalau ilmu bagaimana caranya? Bukan disedekahkan ilmu, tapi dengan diajarkan. Dengan dicontohkan, dengan diperbincangkan, diperdalam dan sebagainya. Saya kira ini Pak Sunaryo, nanti kita akan kembangkan ini mungkin bagaimana pendidikan tauhid seperti yang dalam kisah Al-Quran itu, kisah Luqman ya. Ya bunayya la tusyrik billah, tauhid. Kemudian pendidikan sholat, pukul anakmu kalau sudah berusia 7 tahun, tidak sholat sudah boleh dipukul. Pendidikan akhlak, nah itu kita banyak di. Nah sekarang persoalannya kan semua itu adalah ajaran-ajaran, implementasinya bagaimana? Ini yang kita banyak berdebat, tidak lagi pada tataran konsepnya. Konsepnya saya kira sudah banyak itu buku-buku khotbah membahas itu dan banyak juga kajian-kajian yang kita dengar. Tapi bagaimana membumikan itu sehingga menjadi kebutuhan rohani. Jadi tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi bagaimana itu menjadi sebuah kebutuhan rohani kita sehingga siapapun dia merasa terpanggil untuk harus memenuhi rohaninya dengan ilmu, dengan adab, dengan akhlak. Jadi bukan hanya memenuhi jasmani dengan makan, minum dan lain-lain, menahan syahwat, bukan sekedar itu. Tapi bagaimana agar kita berkepribadian muslim. Nah, berkepribadian muslim sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Saya kira itu pengantar untuk bincang kita kali ini. Saya kembalikan Pak Sunaryo. Baik, terima kasih Pak Dr. Alhamdulillah pemirsa Menusa TV yang berbahagia dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat menarik sekali untuk menjadi pembahasan kita pada hari ini terkait dengan Al-Quran dan pendidikan. Bahkan terkait dengan Al-Quran ini sudah ditegaskan Allah Subhanahu wa taala, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, kemudian mengajarkannya. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat menarik, bahwa sesungguhnya jauh sehari sebelum itu
Allah sudah menegaskan bahwa Al-Quran dan pendidikan tidak bisa dipisahkan. Ya. Begitu. Nah, menarik menjadi pembahasan tadi, ya, saya mengutip dari pembahasan Pak Dokter tadi tentang banyak hal ya, mungkin nanti akan kita bahas secara rinci. Kalau mungkin tidak bisa selesai hari ini, mungkin kita bikin episode berikutnya Pak Dokter ya. Tentang perbedaan antara lembaga pendidikan yang agama, katakanlah kita sebut sebagai Islam, ya, kemudian lembaga pendidikan yang non agama, ya, umum, ya, seperti. Nah, tadi kemudian diulas oleh Pak Dokter, ini fenomena yang terjadi di lapangan dan kita tidak boleh menutup mata terkait persoalan ini. Sepertinya tidak ada perbedaan pendidikan ya yang mendasar antara kedua lembaga ini, ya, mungkin dalam pemahaman ini ya, Allah alam ya. Tetapi sebagian masyarakat mengatakan sama saja. Ya, di sana belajar ini, di sini Allah belajar ini. Ya. Bahkan bisa jadi di lembaga pendidikan yang bukan non formal Islam itu kegiatan keagamaannya itu geliat. Ya. Hampir sama dengan kegiatan keagamaan di lembaga pendidikan Islam, katakan seperti itu. Ya. Nah ini persoalan-persoalan yang kemudian mungkin kita bagus untuk dikaji. Apakah menurut Pak Dokter, apakah lembaga pendidikan kita sekarang ini, lembaga pendidikan Islam ini, sudah jauhkah dari nilai-nilai Al-Quran atau menganggap Al-Quran itu sebagai dasar hukum yang kedua, kemudian yang pertama ini kebijakan pemerintah? Atau bagaimana menurut pendapat Pak Dokter? Oke, baik. Ini memang menarik, karena saya sekaligus memang selain pengajar, saya juga banyak mengamati fenomena. Sekarang ini lembaga-lembaga pendidikan itu lebih banyak didirikan oleh para penyandang dana dengan orientasi cari pahala, Pak. Oh, saya mau bikin madrasah, kenapa? Supaya jadi amal jariah. Persoalan bermutu atau tidak itu bukan target, Pak. Soal dia mendekatkan diri pada Allah atau tidak ini lembaga, itu tidak jadi masalah itu. Sehingga karena orientasinya cari pahala, orientasi amal jariah, tapi bukan berarti itu salah. Saya tidak mengatakan tidak boleh motivasi beramal itu untuk amal jariah, enggak, karena itu ada dalil, ada perintah. Cuma persoalannya apakah hanya berhenti di situ kita mendirikan lembaga hanya sekedar sebagai amal jariah yang akan dipetik di akhirat nanti. Akhirnya apa? Soal profesionalisme tidak pernah jadi pertimbangan. Saya mau wakafkan tanah supaya terwujud lembaga pendidikan yang profesional. Soal pahala itu saya serahkan pada Allah. Bukan urusan saya. Begitu. Urusan saya adalah bagaimana saya akan kawal lembaga pendidikan ini supaya dia terwujud menjadi lembaga pendidikan yang profesional, yang bermutu. Nah, persoalan mutu ini mungkin pahalanya lebih tinggi kalau mutunya lebih baik, pahalanya lebih banyak, kan begitu. Ini orang fikih harus kaji lagi itu. Kalau saya tidak bergerak di bidang itu, orang hukum yang lebih banyak menggali itu, apakah memang benar ada kaitannya antara orang yang mewakafkan hartanya dengan mendirikan lembaga pendidikan Islam dan lembaga pendidikan ini berkualitas, itu pahalanya lebih besar dari yang mendirikan lembaga pendidikan Islam tapi asal-asalan. Sama-sama mewakafkan, sama-sama mendirikan lembaga, tapi sana tidak mementingkan mutu, yang ini berbasis mutu. Itu satu ya. Kalau itu lembaga pendidikan yang swasta ya. Nah, ingin mewakafkan juga jarang orang saya mewakafkan, saya mau untuk bikin jembatan, jarang. Karena memang motivasinya cari pahala. Dianggap kalau menyumbangkan harta untuk bikin jembatan itu pahalanya kurang. Jadi bikin masjid atau bikin lembaga pendidikan, nah, itu pahalanya besar itu. Padahal kan sama-sama itu kepentingan umat, Pak. Jembatan juga untuk kepentingan sosial. Saya kira tidak ada bedanya bikin masjid dengan bikin jembatan. Cuma kan ini sudah jadi standar yang ya, tidak tertulis ya. Jadi sudah tidak tertulis sehingga menjadi sebuah kebenaran. Itu dalam fenomena berkaitan dengan lembaga pendidikan yang didirikan oleh swasta. Nah, sekarang yang lembaga pendidikan umum maupun lembaga pendidikan Islam yang sekarang untuk khususnya Indonesia itu berada di bawah naungan
sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional. Sehingga di situ tidak dijelaskan apa sih perbedaannya. Justru kita harus mencapai persamaan di situ. Sama-sama bermutu menurut standar pendidikan. Nah, sehingga saya lihat lembaga pendidikan itu berlomba-lomba mendapatkan nilai akreditasi yang tertinggi. Jadi itu target capaian lembaga pendidikan umum maupun lembaga pendidikan Islam. Targetnya sama. Apa? Supaya terakreditasi. Akreditasinya minimal ya, unggul atau baik, amat baik. Nah, karena sudah diatur melalui standar nasional pendidikan, sehingga seperti pesantren, ya, yang tadinya punya program-program kekhususan membina, misalnya peserta didiknya untuk mendapatkan keunggulan dari sisi, misalnya hafal Quran, tahfiz, atau dari sisi bisa ceramah, pintar ceramah, hebat ceramah dan lain-lain, itu sudah tidak jadi kebanggaan. Macam dulu kan, ya, Al-Huda itu dikenal sebagai lembaga pendidikan Islam yang banyak menolorkan para penceramah. Tapi apakah sekarang masih bangga dengan itu? Oh, nah, mereka bangga kalau akreditasinya A. Jadi kebanggaan itu sudah pada standar, mencapai standar. Sehingga tidak lagi, kalau standar A, tapi tidak hafal Quran 1 juz pun siswanya, malu dong. Nah, kalau itu yang diberlakukan itu bagus, Pak. Kalau sekarang kan enggak, biar hafal 5 juz le alumni Anda itu, tapi kalau akreditasi C, percuma. Nah, itu kan kebalik-balik ini, Pak. Ini yang memang harus kita seriusi, karena memang guru ataupun pengelola lembaga pendidikan ini mengerahkan seluruh tenaga, energi, pikirannya untuk bagaimana supaya dapat akreditasi unggul itu. Jadi perbaikilah, dia punya borang. Kalau ada pengawas, ada asesor, itu akan diperbaiki untuk mendapatkan nilai A. Sehingga tidak terabaikanlah ini, energi sudah terkuras ke sini, sehingga untuk membenahi ini keunggulan-keunggulan lain yang sebenarnya ini lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat itu kan bangga kalau misalnya anaknya bisa hafal 5 juz setelah dia tamat dari pondok pesantren itu misalnya. Tapi apakah itu masuk dalam isian borang? Unggul kalau hafal 5 juz. Oh nah, ini kalau lengkap jam dindingnya, setiap kelas ada, angkanya 4. WC-nya terpenuhi. Nah, jadi lebih ke standar-standar yang harus dipenuhi oleh kebutuhan borang. Nah, sehingga perlu diingatkan bahwa itu tidak salah. Cuma jangan lupakan bahwa keunggulan yang sudah ada sebelumnya harus dipertahankan. Energi harus dihabiskan juga kepada memikirkan program-program keunggulan yang berbasis lokal. Berbasis lokal. Artinya itu tidak ada di tempat lain, hanya ada di tempat itu. Kalau akreditasi semua sama-sama dapat A, tapi A-nya Anda tidak menguasai komputer atau tidak tamat 1 juz pun. Kalau kita A tapi bisa tamat 5 juz misalnya. Atau lebih baik kita B daripada Uni A tapi tidak hafal 5 juz. Nah, ini kan soal apa sih yang kita butuhkan sebenarnya dalam pendidikan ini. Nah, makanya pendidikan Islam itu mendorong orientasi kita itu perbaikan rohani, Pak. Karena kalau rohaninya baik, seluruhnya jadi baik. Walaupun lengkap kamar mandinya, WC-nya,
Tapi kalau cara kencingnya juga tidak beres, kebersihannya tidak ada kesadaran dari ini, akhirnya kan tidak terimplementasi nilai-nilai akhlak dalam kehidupan. Nah ini memang perlu kita bedakan. Jadi sebenarnya perbedaannya itu ya pada 4 tadi itu, pada tauhidnya ada enggak itu kan. Kalau akreditasi bukan perbedaan, karena itu orientasi yang harus disamakan. Yang harus dibedakan pendidikan Islam dengan umum, bahkan bisa saja umum lebih unggul dari sisi nilai-nilai. Karena memang yang dipentingkan di pendidikan Islam itu bukan formalisasi Al-Quran. Menjadikan Al-Quran itu hanya sebagai simbol. Tapi yang diambil dari Quran itu adalah pesan-pesan ilahiyahnya. Nah, misalnya menutup aurat. Kalau di madrasah wajib. Kenapa diwajibkan? Karena peraturan pemerintah. Kalau diumumkan enggak wajib, Pak. Bahkan dilarang, ada yang sudah melarang itu. Nah, sehingga ini melakukan itu karena kesadaran, yang satu karena aturan. Karena perintah Allah atau karena perintah undang-undang. Jadi derajat pengamalan kita jadi sama-sama pakai jilbab, tapi yang satu motivasinya aturan, yang satu motivasinya karena ada kesadaran wahyu yang harus diamalkan dalam kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Nah ini soal implementasi ini yang jadi problem memang, karena kita sekarang ini hanya menampakkan itu dalam ciri khas. Jadi ciri khasnya itu misalnya dari segi simbol-simbol, label-labelisasi dan lain-lain itu mewarnai lembaga pendidikan Islam. Sebenarnya titik tekannya itu bukan pada simbolisasi, formalisasi, labelisasi, tapi bukan berarti itu salah ya. Jangan tidak suka, bukan. Jangan berhenti di situ. Ini kan terlalu sempit lagi maksud saya kalau begitu. Ini maksud saya itu jangan berhenti di situ. Kalau simbolisasi tidak usah pakai kopiah, kan simbol juga. Enggak, bukan. Maksudnya jangan berhenti di kopiah. Pakai kopiah kalau radikal dia punya narasi juga bahaya, Pak. Nah, iya kan. Tidak pakai kopiah tapi santun, dia penuh keadaban. Ya. Nah, saya kira ini substansi agama itu yang lebih utama. Nah, makanya pesan jilbab itu kita diperintah untuk mengulurkan jilbab. Jilbab itu sebagai, ada yang mengatakan budaya, karena itu adalah sudah ada sebelum perintah jilbab itu, jilbab sudah ada. Berarti namanya budaya kan gitu. Artinya, tapi diletakkan pesan-pesan ilahi pada budaya itu. Apa pesan ilahinya? Menutup aurat, Pak. Pesan ilahiyahnya adalah menutup aurat, tapi dengan meminjam busana jilbab sebagai budaya yang sudah ada sejak sebelum ayat tentang jilbab itu atau perintah menggunakan jilbab itu ada. Nah, jadi ini saya kira Pak Saudara, memang ini kasuistik dan problematis sehingga tidak bisa dijelaskan secara general. Karena kecuali hal-hal yang memang sifatnya general tadi itu saya urai secara general, tapi ada hal-hal yang sifatnya kasuistik, maka dia harus didekati dengan metode penelitian. Makanya di kampus itu juga selain kita mengajar, kita juga disuruh meneliti supaya tidak mengeneralisir persoalan, tapi melihat sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan kasusnya. Dan saya kira ini penting kita sebagai akademisi punya tanggung jawab moral untuk khususnya yang bergerak di bidang pendidikan, walaupun kita beda jurusan, tetapi ada titik temu di situ, yaitu bagaimana kita melendingkan pendidikan tauhid, pendidikan akidah, pendidikan ibadah, dan termasuk pendidikan umum tadi itu, muamalah. Dan tidak boleh didikotomikan. Nah, ini yang saya lihat memang
pendikotomian ini juga jadi persoalan tersendiri yang menarik dibahas. Seolah-olah misalnya menjaga kebersihan itu ajaran Islam atau ajaran umum gitu. Karena bukan cuma orang Islam yang menjaga kebersihan, Pak. Yang basah sapu di rumah itu juga semua. Jadi kita tidak bisa mengklaim itu adalah sebuah mendikotomikan. Nah, ini yang saya kira. Jadi yang utama itu bagaimana kita merespon perintah dalam Al-Quran itu, merespon perintah itu. Ketika perintah itu direspon, maka dia jadi budaya, Pak. Jadi etika. Saya kasih contoh begini. Di dalam Al-Quran kita diperintahkan banyak sekali ayat lah ataupun hadis meminta kita untuk menghormati orang tua.